Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Arifa dengan NIM 24381019. Kali ini saya akan membuat video tentang cara mengelola data menggunakan Excel. Nah, kemarin itu kan kita mengelola datanya yang berbentuk time series. Nah, sekarang di video kali ini datanya berbentuk panel. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Hampir mirip sama time series. Pertama itu kita klik file ini, terus pilih new, pergi ke Word file. Nah, di sini di Word file strukturnya kita pilih yang balance panel ini. Habis itu untuk panel spesifiknya tetap annual karena data kita ini berbentuk tahunan gitu. Itu start date-nya, data kita mulai dari tahun 1997 sampai 2016. Kita bikin di sini 1997 akhir tahunnya 2016. Dan untuk number of projection-nya di sini ada di sini ada 41 yang dari semen Padang, semen Gresik, semen 3 roda, dan juga semen Bosowa. Pilih projection-nya 4, klik oke. Nah, habis itu kita pilih quick lagi, quick, terus itu empty group. Nah, kita copy data yang di Excel tadi, copy dari atas sampai bawah. Terus kita paste. Nah, tampilannya akan seperti ini. Terus kita kasih nama dari tabel ini. Nah, kita pilih grup 1 saja. Oke. Nah, terus kita klik quick lagi. Pilih estimate equation ini. Nah, kita bikin sama seperti kemarin, investasi, konstanta, HS atau harga saham, sama NAK atau nilai aktual kapital. Terus kita klik oke. Nah, tampilan datanya seperti ini, namun data ini belum kita bisa maknai karena belum melakukan uji pemilihan model dan juga uji asumsi klasik. Nah, model regresi baru bisa diinterpretasikan dan dimaknai jika telah melakukan uji pemilihan model dan juga uji asumsi klasik. Nah, di sini ada 3 uji atau 3 tes yang dapat dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel. Nah, yang pertama itu ada common effect, yang kedua ada Fisher effect, yang ketiga ada random effect. Nah, untuk memilih masing-masing uji tersebut ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama itu ada Howe test. Nah, uji ini dilakukan untuk memilih uji common effect atau Fisher effect. Nah, yang kedua ada Hausman test. Uji ini dilakukan untuk memilih uji Fisher effect atau random effect. Nah, yang ketiga ada long range multiplier atau LM. Nah, uji ini dilakukan untuk memilih uji random effect atau common effect. Nah, pertama kita masuk ke uji pertama, yaitu uji Coe. Pertama kita klik view, kita estimasi terlebih dahulu, terus pilih panel option ini, terus kita rubah cross sectionnya menjadi set. Nah, kita klik oke. Nah, data ini
Nah, data ini itu belum bisa kita maknai. Kita perlu pakai uji count dulu kan. Nah, kita klik di view ini, terus pergi ke VSet atau random effect. Nah, terus kita pilih yang ini, render that VSet effect. Oke. Nah, datanya seperti ini. Dari tabel di samping, perhatikan nilai probabilitasnya. Yang di sini cross section F-nya. Jika nilainya besar dari 0,05, maka model yang dipilih adalah common effect. Tetapi jika nilainya itu di bawah 0,05, maka model yang terpilih adalah VSet effect. Nah, lalu kita freeze lagi, kita freeze dulu, kasih nama. Nah, ini namanya uji count. Terus klik oke. Lalu kita tutup lagi. Nah, lalu kita lakukan uji yang kedua, yaitu uji Hausman. Nah, yang kedua, yang pertama itu kita klik ini estimate, lalu pergi lagi ke panel option. Nah, kita pergi ke projectionnya, kita pilih random, lalu kita klik oke. Nah, sama di uji count sebelumnya, data ini belum bisa kita baca gitu, belum kita bisa maknai. Nah, kita perlu pergi ke view, pilih ke VSet random, VSet atau random effect testing, terus pergi ke ini correlate random effect. Nah, hasilnya akan seperti ini. Sama seperti uji count, dari sini yang cross section randomnya di probabilitasnya, jika nilainya di atas 0,05, maka model yang terpilih adalah random effect. Tapi jika di bawah 0,05, maka model yang terpilih adalah VSet effect. Nah, kita simpan lagi, kita kasih namanya uji Hausman. Klik oke. Kita tutup lagi. Nah, kita melakukan uji yang ketiga, yaitu uji Lagrange multiplier. Kita pergi lagi ke estimate, kita pilih ke panel option, terus yang cross sectionnya kita rubah lagi menjadi none. Kita klik oke. Datanya seperti ini. Terus sama seperti tadi, data ini belum bisa dimaknai sama sekali. Kita pergi lagi ke view, pilih ke VSet random ini, VSet atau random effect testing, terus pilih yang omit random effect. Nah, datanya seperti ini. Karena nilai probabilitas propagandanya yang 0,2808 itu lebih besar dari 0,05, maka modal ini jatuh pada CF. Namun jika nilai ini itu di bawah 0,05, maka model ini jatuh kepada random effect. Nah, karena model regresi kita ini, regresi panel di atas berbentuk common effect atau VSet effect, maka perlu dilakukan uji asumsi klasik. Nah, terus di uji asumsi klasik itu kita hanya melakukan dua uji, yaitu uji multikolinearitas sama uji heteroskedastisitas. Nah, yang pertama kita akan melakukan uji multikolinearitas. Yang pertama itu kita klik quick. Nah, terus pergi ke grup. Ini ke grup statistik, terus pergi ke correlation. Nah, di sini kita bikin HS dan NAK. Terus klik oke.
Nah, tampilan data untuk uji multikolonialitas seperti ini. Nah, di sini kita dapat melihat hasilnya dari HS dan juga NAK kecil dari 0,85, yang artinya ini lolos uji multikolonialitas. Kita pilih dulu. Ini uji tutup. Nah, lalu yang kedua kita melakukan uji heteroskedastisitas. Nah, yang pertama itu kita pergi ke estimate. Nah, terus kita rubah yang di sini menjadi VS lalu yang investasi ini kita hapus, terus klik OK. Ini nggak boleh dijarah. Nah, ini untuk mendapatkan probabilitas HS dan juga NAK itu lebih kecil dari 0,05. Ini probabilitas ini buat dapat yang lebih kecil. Nah, lalu kita kembali lagi ke estimate. Nah, yang RSI dan juga ABS ini kita hapus, ganti lagi dengan investasi. Kita klik OK. Nah, lalu kita pergi ke view, terus pergi ke actual fixed and residual. Ini kita pilih yang residual grade. Nah, ya inilah tampilan data uji heteroskedastisitas. Nah, jadi kalau grafiknya lihat dari 500 atau min 500 tidak terkena heteroskedastisitas. Nah, tetapi kita mendapatkan 200 dan min 200. Jadi untuk model ini kita lulus uji heteroskedastisitas. Nah, lalu kita freeze. Kasih nama ini uji heteroskedastisitas. Kita klik OK. Kita hapus. Lalu kita pergi ke view, kita pilih ke ini estimate output. Nah, ini merupakan hasil gradasi kita yang telah kita lakukan uji pemilihan model dan juga uji asumsi klasiknya. Nah, di sini di koefisien determinasinya atau S-square-nya itu 0,905525. Nah, itu artinya sumbangan variabel bebas yaitu HS dan juga NAK terhadap variabel predikatnya yaitu variabel investasi sebesar 90,55%. Sedangkan untuk sisanya yang sebesar 9,45% itu disumbangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model ini. Untuk nilai V-sheet-nya, ini yang F statistiknya 369,0159 atau
probabilitasnya itu 0,0000. Nah, karena nilai probabilitas F-nya ini 0,00 itu lebih kecil dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa variabel harga saham dan juga NAK atau variabel bebasnya secara bersama-sama mempengaruhi signifikan terhadap variabel terikatnya atau variabel investasi. Nah, terus kita pergi ke Q, kita pergi ke representation-nya. Nah, ini merupakan persamaan regresi yang terbentuk. Ada investasi sama dengan min 56,36 70862503 ditambah 0,205326171035 HS ditambah 0,1871064085525 NAK. Nah, bagaimana cara kita membaca data ini? Itu yang pertama yang dari min 56. Nah, itu apabila nilai HS dan juga NAK itu 0 atau tidak ada, maka nilai investasinya itu sebesar min 56,3670862503 Nah, bagaimana cara kita membaca data yang ini? Nah, itu apabila nilai HS naik 1 satuan, maka nilai investasinya naik sebesar 0,205326171035 satuan. Nah, terus bagaimana cara kita membaca yang ini? Nah, itu apabila nilai NAK-nya itu naik 1 satuan, maka nilai investasinya itu naik juga sebesar 0,1887164085525 satuan. Nah, sekian dari yang saya sampaikan ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan dalam video ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.